got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Januanda Fauzi Rosadi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista MPD. Untuk memenuhi tugasnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan dan Konseling, dan yang akan dibahas adalah pengertian pendidikan yang disusun oleh Desi Pristiwanti, Bayi Badaria, Soleh Hidayat, dan Ratnasari Dewi. Jurnal ini adalah volume keempat nomor 6 tahun 2022. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti akan mendeskripsikan serta menjelaskan secara terperinci mengenai berbagai pengertian pendidikan dari sudut pandang secara luas dan sempit, dan menurut pendekatan ilmiah dan pendekatan sistem. Penelitian ini mengaplikasikan data-data sekunder, di mana data ini dapat dari berbagai sumber berupa buku dan jurnal yang masih berkaitan dengan judul penelitian, karena jenis penelitian ini adalah studi literatur. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, definisi pendidikan dalam pengertian luas dan sempit. Pendidikan dalam pengertian luas dalam Perundang-undang serta Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pendidikan berasal dari kata didik serta masyarakat serta mendapatkan imbuhan P dan akhiran an, sehingga kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun tindakan membimbing. Dapat definisi pengajaran ialah sebuah cara perubahan etika serta perilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam rangka mematangkan atau mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan, serta pembinaan. Lalu definisi pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti kata sempit adalah sebuah sekolah, yaitu berlaku untuk semua orang dengan status sebagai murid, yaitu siswa di sekolah atau peserta didik pada suatu universitas atau lembaga pendidikan formal. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pedomannya yang masyhur, yaitu Ing Ngarso Sungutulodo di depan memberikan contoh, Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun dan memberi semangat, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan, dan Febrianti pada tahun 2021. Seandainya kita dapat memahami isi semboyan tersebut, oleh karenanya biasa disimpulkan bahwa peran guru sebagai pondasi dan ujung tombak dalam melaksanakan laju pendidikan nasional. Pendidikan merupakan segala efektivitas yang diusahakan sebuah lembaga pada peserta didik untuk diberikan kepadanya dengan harapan mereka memiliki kompetensi yang baik dan jiwa kesadaran penuh terhadap suatu ikatan dan permasalahan sosialnya. Lalu ada pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah jika diuraikan katanya menjadi pendekatan dan ilmiah, dan dalam bahasa asing dikenal dengan kata approach, yang mempunyai arti sebuah pemikiran atau ide yang dipakai untuk mencapai suatu maksud tujuan. Sedangkan kata ilmiah dalam bahasa asing diartikan dengan scientific, yang mempunyai sebuah makna sesuatu yang bisa diulangi secara terbuka oleh seseorang di tempat ruangan dalam kurun waktu oleh siapa saja dan mana saja dan kapan saja. Untuk itu, pendekatan ilmiah merupakan gagasan dalam meraih suatu tujuan yang dapat dipergunakan pada siapa saja, di mana saja, serta kapan saja. Dengan definisi itulah bahwa disimpulkan di dalam pengajaran, pendekatan ilmiah bisa digunakan oleh seluruh pengajar di setiap muatan pelajaran untuk meraih suatu instruksial khusus pembelajaran. Implementasinya penggunaan pendekatan ilmiah seperti teknik ilmiah, pengembangan psikomotor, dan sikap ilmiah sangatlah penting dalam proses pembelajaran
Dari segi pengertiannya, pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah merupakan sebuah pengajaran yang dipandang berlandaskan suatu disiplin ilmu tertentu seperti menurut psikologi, politik, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lainnya. Lalu ada berdasarkan pandangan psikologi. Berdasarkan pandangan psikologi dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu cara pengembangan diri secara individu, pengajaran memiliki peran dan pembimbingan hidup serta individu dari lahir hingga kembali ke bumi. Dan pendidikan tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa adanya kemajuan psikologi, perkembangan otak, serta kepribadian tiap individu. Hal ini tercermin dari psikologinya. Lalu berdasarkan pandangan sosiologi. Berdasarkan pandangan sosiologi, tugas seseorang pengajar dalam ilmu sosiologi adalah perumpamaan perawat atau pemelihara berkehidupan serta mendukung peningkatan warga masyarakat. Pendidikan merupakan indikator dalam meningkatkan kualitas kemasyarakatan, rangkaian ideologi, kebudayaan, serta perekonomian. Untuk itu, pendidikan menjadi suatu kekuatan sosial sekaligus bisa digunakan dalam melaksanakan kajian serta apresiasi terhadap maksud penerimaan suatu masyarakat. Berdasarkan pandangan politik. Berdasarkan pandangan politik, pengaruhnya politik dalam sistem pendidikan sesuai aturan pasal 31 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% pada ayat 4, dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban kesejahteraan umat manusia pada ayat 5. Adapun keputusan dalam Undang-Undang Dasar itulah selanjutnya ditindaklanjuti yang tertuang dalam Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan yang merupakan hasil dari kemufakatan politik. Sedikitnya terdapat 5 dampak politik terhadap pendidikan, yaitu politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dan penciptaan nilai-nilai harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh warga negara. Politik berpengaruh pada anggaran pendidikan. Politik berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana, penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru. Politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa. Serta politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi, dan berperilaku sosial, menurut Susanto tahun 2017. Adapun berdasarkan pandangan ekonomi, pendidikan merupakan penanaman modal dalam bentuk tenaga kerja pendidik dan terlatih. Pendidikan adalah suatu elemen penting di dalam memajukan kualitas tenaga kerja manusia. Maka dari itu diperlukan dengan melalui pendidikan, psikomotor dan kognitif seseorang dapat menumbuhkan sebuah gagasan yang pada akhirnya bisa menciptakan dan meningkatkan sebuah produktivitas. Berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan merupakan suatu proses manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Untuk itu, antropologi merumuskan bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dengan membimbing masyarakat. Dengan adanya berbagai metode pengajaran kurang makbul dari media pendidikan, sehingga sangat bertumbuhkan dari analisis sumber yang didapat di lapangan oleh para ahli antropologi. Definisi pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan secara penggunaan dalam rangka meraih maksud pendidikan, yakni mengalihkan input menjadi output. Di dalam sistem pendidikan terjadilah proses transformasi yang pada akhirnya adalah proses perubahan siswa agar menjadi insan terdidik sesuai maksud pendidikan yang telah diterapkan. Kesimpulannya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Definisi pendidikan dalam arti luas, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hayat dan dalam segala lingkungan dan situasi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan setiap individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat atau long life education. Sementara itu, pengertian pendidikan dalam artian sempit
Pendidikan merupakan upaya hasil yang diusahakan di lembaga terhadap peserta didik yang diarahkan kepadanya untuk memiliki kompetensi yang baik serta kesadaran penuh terhadap hubungan dan permasalahan sosial siswa. Definisi pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah ialah pendidikan yang dipandang berdasarkan satu disiplin ilmu tertentu, misalnya menurut psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan lainnya. Berdasarkan pendekatan sistem pendidikan merupakan usaha suatu kebulatan yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan menurut fungsional dalam rangka meraih maksud pendidikan atau mentransformasi input menjadi output. Maksud pendidikan ialah menuntun seluruh kodrat yang terdapat pada anak-anak supaya mereka bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai warga masyarakat. Baik, itu saja penjelasan sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.